Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Eti Eryani. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 8 semester 1. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Yang pertama kita bahas adalah pengertian lembaga sosial. Ada dua pengertian dari lembaga sosial, yaitu yang pertama, lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial merupakan suatu gabungan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Lembaga sosial terbentuk berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan, sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu 1. Cara, 2. Kebiasaan, 3. Tata kelakuan, 4. Adat istiadat. Jadi, fungsi utama dari lembaga-lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Lembaga sosial bisa dibagi menjadi 1. Lembaga keluarga, 2. Lembaga agama, 3. Lembaga ekonomi, 4. Lembaga pendidikan, dan yang terakhir, lembaga politik. Nah, sekarang kita telah tahu bahwa lembaga sosial bisa dibagi menjadi 5 macam. Nah, setiap dari lembaga tersebut punya peranan masing-masing dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan penting untuk membentuk kepribadian individu agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Karena keluarga merupakan lembaga pertama yang membentuk kepribadian individu itu sendiri. Yang kedua adalah lembaga agama. Lembaga agama berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam dengan cara menyeimbangkan kehidupan manusia antara dunia dan akhirat. Pendidikan agama menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan alam di sekitarnya. Yang ketiga adalah peranan lembaga ekonomi. Peranan lembaga ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu menjaga keseimbangan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga para pelaku produksi dapat memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah peranan lembaga pendidikan. Peranan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu memberikan kesadaran menjaga dan melestarikan alam melalui pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah peranan lembaga politik. Peranan lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu adanya suatu undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Peranan lembaga keluarga. Peranan lembaga keluarga dalam pemanfaatan sumber daya manusia merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak. Di lingkungan keluarga, anak bersama dengan ayah dan ibu diajak memahami lingkungan yang lebih luas, sehingga pada saatnya nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup dalam masyarakat. Peranan lembaga agama. Peranan lembaga agama dalam pemanfaatan sumber daya manusia yaitu sistem keyakinan dan praktik keyakinan dalam masyarakat. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keilmuan kita melalui rutinitas ibadah sekaligus menguatkan rohani kita. Peranan lembaga ekonomi. Peranan lembaga ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya manusia yaitu lembaga ekonomi mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Peranan lembaga pendidikan. Peranan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya manusia yaitu lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik melalui hubungan dengan lingkungan sekitar. Peranan
lembaga politik. Peranan lembaga politik dalam pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu lembaga politik merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Demikian pembahasan kita hari ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.